Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya DJ Anak Jenderal. Ada hal menarik yang sepertinya perlu kita bahas tentang Raja Ampat. Beritanya sih sudah beberapa hari yang lalu ya. Ada penggiat Greenpeace, saya anggota Greenpeace ya yang ada di Indonesia. Dia ini menyuarakan save Raja Ampat. Kata-kata orang ini menyebabkan kaum pembenci memanfaatkan save Raja Ampat itu dijadikan tagar oleh buzzer-buzzer PDIP. Buzzer-buzzer Abah juga. Teman-teman, jadi yang punya buzzer itu bukan PDIP aja ya, ternyata dari pihak Abah pun punya buzzer. Kebetulan buzzer-buzzer Abah sudah banyak yang insaf, banyak yang balik badan, justru sekarang mendukung Pak Prabowo, mungkin karena pihak Abah sudah kehabisan budget, kehabisan dana untuk membiayai mereka, sehingga mereka berbalik arah. Jadi buzzer-buzzer Pak Prabowo itu penyuara-penyuara yang membela Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu rata-rata adalah orang yang tidak dibayar. Kami justru banyak mengeluarkan biaya sendiri. Jadi mereka yang bergabung dengan kami ini sebenarnya kecelek ya. Emang enak nggak dibayar? Jadi untuk menjadi tim pembela Pak Prabowo di medsos, tim pembela Pak Jokowi di medsos, siap-siap kalian harus kuat mental, kuat kantong ya. Kuat malu juga. Karena apa, kalian pasti akan dicerca habis-habisan ya. Dicerca, dihina, segala macam lah. Diancam, teror. Udah gitu kantongnya juga kempes ya, karena harus modal. Saya tuh ya kalau ingin ketemu dengan teman-teman gitu ya, ingin rapat ngopi di mana itu, banyak yang berhalangan hadir. Katanya, aduh lagi nggak ada duit nih. Sian banget pembela Pak Prabowo nggak punya duit. Ya ini sebenarnya bukan masalah kita nggak punya duitnya ya. Jadi memang seperti itu. Untuk menjadi pejuang itu harus rela berkorban. Materi, ya, kemudian mental, waktu, ilmu, harus siap berkorban, jiwa dan raga. Siap diancam. Sewaktu-waktu nanti di jalanan ketemu orang mungkin kita diintimidasi, persekusi, siap-siap saja mental. Kalau saya udah pernah ngalamin di persekusi, diintimidasi, diteror, udah kebal kalau saya mah. Udah kayak gitu-gitu udah saya nggak anggap lah. Selama saya tidak membahayakan orang, ya, saya tidak takut. Saya percaya dengan hukum karma ya. Ketika kita melakukan sebuah kejahatan, maka itu akan menimpa kita. Selama kita tidak melakukan kejahatan terhadap orang lain, maka itu tidak berlaku buat kita. Walaupun mereka mengancam kita, mengintimidasi, tapi saya yakin saya akan baik-baik saja. Karena saya membela kebenaran. Orang nggak ada yang bayar, nggak ada yang suruh saya untuk bicara begini begitu. Nah kalau mereka beda. Anak-anak Abah itu rata-rata orang bayaran. Ada sih sebenarnya buzzer seperti saya gitu ya, nggak dibayar ada. Tapi tidak semasif saya. Saya kan hampir setiap hari, sampai begadang-begadang saya ngedit video. Karena ini perjuangan itu harus sampai berdarah-darah. Ngantuk, ya kan, bosen, capek badan, capek hati. Itu resikonya seperti itu, dan saya melakukan itu 10 tahun ini saya begitu. Saya korbankan jiwa raga saya untuk itu. Tanpa ada yang peduli. Kalau saya sakit emang saya ditengokin Pak Jokowi? Enggak. Dan itu udah saya hadapi semua. Saya diteror dibantuin gitu sama Pak Jokowi? Enggak lah. Saya hadapi sendiri. Makanya nggak main-main menjadi pejuang di medsos yang membela kebenaran itu, nggak main-main. Jangan dipikir mudah. Seperti saya gini, enak sekali Mbak DJ ya, udah YouTube-nya sudah banyak yang nonton, bla 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 bla. Enggak. Malah semakin sulit. Ya, semakin sulit, semakin terjepit sebenarnya gitu. Semakin gak ada waktu untuk istirahat. Kemarin-kemarin saya istirahat enak gitu ya. Suka-suka saya mau bikin video. Tapi kalau sekarang saya dituntut untuk membuat video setiap hari. Karena apa? Mereka melancarkan serangan-serangan fitnah setiap detik. Ada aja yang mereka temukan untuk memfitnah Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, pemerintah, ada. Dan imbasnya apa kalau tidak segera saya jawab? Imbasnya pembela Pak Prabowo nanti akan salah sangka. Imbasnya pembela Pak Jokowi akan marah sama Pak Prabowo. Saya kan kepinginnya akur-akur aja nih, pembela Pak Prabowo, pembela Pak Jokowi, akur, jangan sampai terpecah belah. Makanya saya harus bicara setiap hari ini, meluruskan. Ini kasus Raja Ampat yang akan saya bahas kali ini. Ini sudah sempat memicu persitegangan antara pembela Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena apa? Pembela Pak Prabowo mengatakan, itu zamannya Jokowi, Raja Ampat. Pembela Jokowi mengatakan, iya memang zaman Jokowi. Tapi lo lihat dulu dong kasusnya. Nah, akhirnya bersih tegang nih antara pembela Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan itu tujuan mereka.
ingin membuat pembela Pak Jokowi dan pembela Pak Prabowo bersih tegang sehingga pasukan-pasukan yang berjuang untuk meluruskan hoax fitnah mereka ini berkurang. Itu yang saya tidak mau. Makanya saya harus buru-buru bikin klarifikasi tentang kasus Raja Ampat. Jadi begini teman-teman. Dulu di era Gus Dur ada yang namanya peraturan ya untuk melarang pertambangan nikel di area Papua. Jadi Gus Dur itu bikin peraturan untuk melarang pertambangan nikel di Papua. Ya. Kemudian Gus Dur dilengserkan oleh siapa? Oleh Amin Rais. Megawati naik menjadi presiden. Dan di era Megawati, orang-orang yang berkepentingan terhadap pertambangan nikel mendesak Megawati untuk membuat peraturan yang menganulir peraturan yang dibuat oleh Bapak Gus Dur. Megawati bikinlah peraturan ya yang membolehkan dilakukan pertambangan di situ. Raja Ampat. Raja Ampat sebenarnya letaknya di mana sih? Benar-benar di Papuanya atau agak jauh ke depan? Ternyata jauh dari Papua. Jadi dia adalah pulau-pulau yang terpisah dari badan burung itu Papua itu ya. Dia agak ke sana. Laut. Dan kita lihat di Raja Ampat itu memang warna airnya itu hijau gitu ya, hijau kebiru-biruan, ya, biru turkis gitu ya. Batu permata pirus warnanya. Nah, warnanya seperti batu pirus itu ternyata mengandung nikel yang sangat banyak di situ. Selain air menjadi indah karena warnanya beda, biru-biru, hijau-hijau, indah pokoknya di situ. Salah satu surga yang ada di dunia itu, yang ada di bumi itu ya Raja Ampat itu. Keindahannya luar biasa itu. Yang tidak dimiliki di bagian dunia manapun. Beda daripada yang lain itu. Jadi biota lautnya banyak. Hutan-hutan konservasinya juga banyak. Di era Bapak Jokowi muncul lagi orang-orang yang meminta izin untuk pertambangan nikel. Dilihatlah pertambangan-pertambangan nikel yang ada di Indonesia, ternyata di Papua ini lumayan banyak. Sementara di tahun 2017 itu Pak Jokowi sudah merancang untuk membuat undang-undang hilirisasi. Supaya apa? Untuk menyelamatkan hasil tambang. Supaya tidak dijual keluar. Hasil tambang yang diproduksi oleh BUMN pertambangan itu bisa dikelola di dalam negeri. Menjadi barang jadi. Karena permintaan dari Cina, dari Eropa, dari Amerika. Untuk apa? Untuk otomotif listrik. Untuk pembuatan baterai lithium. Baterai yang buat kendaraan, otomotif, untuk elektronik. Itu dibutuhkan dari nikel. Ya, bahan dasarnya nikel. Indonesia punya banyak nikel di situ. Dan beberapa perusahaan meminta izin untuk dibukakan penggalian. Tapi dengan beberapa catatan. Akhirnya Pak Jokowi menyetujui itu di tahun 2017. Dan dimulailah penambangan, pengerukan. Ya, tapi dengan beberapa syarat. Supaya tidak mengganggu biota laut di sana, mengganggu hewan-hewan. Ya, dan itu berjalan dengan sangat baik. Ada beberapa mamah-mamah di Papua itu yang pernah melakukan demo karena penambangan tersebut. Kenapa melakukan demo? Mereka khawatir kalau ada tambang itu penambangan nanti homestay yang mereka siapkan untuk orang-orang yang datang ke Raja Ampat itu nggak laku karena ada penambangan. Ya mungkin mamah-mamah itu diprovokasi oleh orang yang tidak suka dengan keberadaan penambangan itu. Ya kan selama ini memang banyak orang-orang yang mencari keuntungan dari demo-demo tersebut. Ya mungkin persaingan, atau ada juga membenci pemerintah untuk mengganggu. Selama ini kan Pak Jokowi dikenal presiden yang paling keren oleh orang Papua. Jadi mereka nggak suka kalau orang-orang Papua itu loyal dengan Pak Jokowi, nurut apa kata Pak Jokowi, suka dengan Pak Jokowi, nggak mau. Mereka maunya orang-orang Papua itu sama seperti mereka, benci sama Pak Jokowi. Sehingga fitnah, adu domba, ya sering mereka juga lontarkan di Papua itu. Mereka nggak suka, rakyat dimanapun berada suka dengan Pak Jokowi. Mereka nggak suka. Jadi ada aja yang mereka lakukan. Nah, perkara Raja Ampat ini, teman-teman. Beredar video-video, foto-foto yang mengatakan bahwa di Raja Ampat itu sudah rusak. Kondisinya sudah parah. Karena penambangan ini. Padahal, teman-teman, itu adalah foto AI. Rekayasa. Saya pernah memberitahu teman-teman, bahayanya AI. Kalau di tangan orang-orang jahat. Maka mereka akan merekayasa cerita, berita, foto, video
yang seolah-olah nyata, padahal itu rekayasa. Teman-teman harus hati-hati ya. Nanti saya akan tunjukkan kebenaran-kebenaran dari berita Raja Ampat ini. Baik teman-teman, saya akan tunjukkan peraturan-peraturan yang berlaku sejak era Soeharto tentang penambangan nikel di Papua ini. Ya, teman-teman bisa baca di sini. Sejarah izin dan operasi tambang di Pulau GAG, GAG ya, Pulau GAG, namanya Pulau GAG di situ yang dilakukan penambangan ya. Era Presiden Soeharto tahun 1998, PT GAG Nikel menandatangani kontrak karya generasi 7 pada 18 Februari 98. Konsorsium terdiri dari BHP Billiton 75%, kemudian PT Aneka Tambang 25%, dengan konsesi seluas 13.000 hektar di Pulau GAG. Ini menjadi tonggak awal legalisasi pertambangan di Raja Ampat. Jadi sudah ada di era Bapak Soeharto. Kemudian di era Presiden Gus Dur, ya di sini tidak disebutkan Presiden Gus Dur, kelewat kali ya ini ya. Di era Presiden Gus Dur ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan melarang pertambangan di hutan lindung. Jadi ada itu ya. Jadi kalau ada hutan lindung itu, maka berdasarkan undang-undang ini siapapun tidak boleh nambang di situ, nggak boleh. Ya, bahwa hutan-hutan lindung penghasil oksigen ini memang dilarang untuk dirusak. Gitu ceritanya di era Gus Dur. Tapi ketika Gus Dur lengser digantikan oleh Megawati, seperti yang saya tuliskan di awal-awal tadi, ada Kepres nomor 41 tahun 2004 di era Megawati ya, memberikan dispensasi, sudah dilarang di Undang-Undang 41-nya, tapi ada Kepresnya nih, diturunkanlah Kepres memberikan dispensasi bagi perusahaan tambang termasuk PT GAG Nikel untuk tetap beroperasi. Jadi dengan alasan penambangan tersebut karena kan sudah ditandatanganin kontrak di zaman Soeharto gitu. Jadi udah lanjutin aja deh. Ya, saya keluarin Kepres. Tek jadi Kepres. Nih, berdasarkan Kepres itu maka PT GAG beroperasi kembali di situ. Kemudian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PT GAG Nikel memperoleh izin lingkungan. Sudah keluar tuh izin lingkungan oleh Bapak SBY, ada izin lingkungan dan persetujuan kelayakan usaha. Ya, PT GAG itu ya. Kemudian pada 4 Agustus 2014 Kementerian ESDM menyetujui studi kelayakan. Sebelum ini dilakukan penambangan maka diuji dulu studi kelayakannya ya. Kemudian disetujui. Izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan pada tahun 2015. Saat Jokowi mulai menjabat. Jadi izin pakai kawasan hutan diterbitkan pada tahun 2015 ketika Pak Jokowi menjadi presiden, keluar izin pinjam pakainya. Kenapa sih Pak Jokowi menandatangani itu? Beliau baru menjadi presiden. Beliau juga taat hukum. Saat itu sudah dikeluarkan Kepres nomor 41, dispensasi. Artinya apa? Pak Jokowi mengikuti Kepres di era Megawati. Terlebih lagi Bapak Jokowi itu orang PDIP. Masa sih orang PDIP menolak Kepres emaknya? Saya diusung sama Bu Mega, tiba-tiba saya nolak Kepresnya Bu Mega, terus saya nggak mau jalanin. Ya akhirnya Pak Jokowi memberikan izin pakai, pinjam pakai di tahun 2015. Begitu ya. Nah kemudian pada tahun 2017 Pak Jokowi mengeluarkan SK izin operasi produksi. Di era Pak Jokowi barulah tambang tersebut beroperasi penuh. Tentunya ya, penambangan ini karena sudah di zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono sudah diterbitkan studi kelayakan, sudah ada izin lingkungan, ya kan? Sudah ada semua. Kemudian di era Megawati ada dispensasi, di era Bapak Soeharto pun sudah ada tanda tangan kontrak karya. Pak Jokowi hanya melanjutkan. Kenapa presiden-presiden sebelumnya menyetujui penambangan di GAG ini, Pulau GAG? Kenapa menyetujui? Sekarang teman-teman pikir saja. Negara kita ini punya banyak kekayaan. Negara kita ini tidak mau membebani rakyat untuk pajak. Negara harus menghasilkan sesuatu untuk pembangunan, untuk penyelenggaraan negara,
untuk membayar DPR, membayar presiden, membayar menteri, membayar PNS, untuk memberikan subsidi, membangun, menjalankan program-program kerakyatan. Dari mana duitnya? Mau minta turun dari langit? Atau memanfaatkan kekayaan yang ada di Indonesia? Tentu memanfaatkan kekayaan. Makanya sejak era Bapak Soeharto, mengizinkan dilakukannya pertambangan. Keluar tuh izin-izinnya, karena dilihat memang di Pulau GAG ini banyak nikelnya, terbesar di dunia. Ini jadi incaran kalau nggak kita olah sendiri, ngerti nggak? Kekayaan kita ini udah diincar. Jadi kalau sekarang dikelola oleh anak bangsa, apalagi ini ada aneka tambang, ya, di bawah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kalau dulu dijalani oleh orang asing, sekarang sudah diakuisisi oleh PT GAC. Perusahaan dalam negeri, bukan orang asing lagi. Kan bagus itu, ada perkembangannya. Bahwa nanti keuntungannya tidak lagi 7525. Ya kan? Ada perubahan-perubahan, keuntungan di situ. Yang tentu akan menguntungkan Indonesia. Dan sekarang teman-teman bisa menikmati internet murah. Sekolah bisa gratis. Teman-teman sakit ke rumah sakit, bawa kartu BPJS aja, nggak perlu bawa duit 1 gepok. Kalau dulu mesti bawa duit 1 gepok untuk berobat. Misalnya sakit jantung mau di bypass, harus duitnya ratusan juta. Sekarang tunjukin aja BPJS, gratis. Orang mau kemo, kanker, gratis pakai BPJS. Itu dari mana duitnya, kenapa bisa gratis? Emang ada dokter yang nggak dibayar, mau nggak dibayar gitu? Duitnya dari negara. Negara dari mana? Dari BUMN. Itu loh. Jadi jangan emosi dulu, ya. Pelajari pelan-pelan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa presiden-presiden menginginkan penambangan? Ya iya, harus kita buru-buru tambang itu kekayaan kita. Kalau nggak diincer sama orang asing, ntar ada aja orang asing yang kepingin menguasai itu, ada aja nanti. Tim-tim sudah diambil orang di era Habibie, sudah lepas dari Indonesia. Mau Papua lepas, makanya dikelola kekayaannya. Ya harus legowo. Kasihan kan Bun orang Papua. Iya kasihan orang Papua. Tapi apakah semua orang Papua komplain dengan adanya penambangan nikel? Tidak teman-teman. Ini justru orang-orang Papua ini banyak yang keberatan dengan hoax dan isu yang sekarang ini beredar tentang GAC. Kita lihat ini. Kita baca ini. Kita sembunyikan namanya ya. Karena saya tidak mau orang ini nanti terjadi sesuatu. Saya ambil dari media sosial ini. Ketika salah satu anggota Greenpeace berteriak-teriak, selamatkan Raja Ampat, save Raja Ampat. Dia ngomong apa? Maksudnya bicara macam tahu GAC saja. Kamu tolong jangan asal video orang pungkam macam kamu tahu situasi daerah sana. Kakam baru datang, baru lihat sekilas, bisa menyimpulkan begini dan begitu. Coba kamu duduk, baru tanya langsung ke masyarakatnya. Bagaimana keadaan tambang di Pulau GAC? Atau tidak kamu molo dalam laut, baru lihat keadaan bagaimana? Jadi orang Papua sendiri ini yang ngomong. Dan tidak cuma satu orang, banyak yang bicara begini. Saya tunjukkan lagi contohnya. Nih kita baca ya. Sembarang saja dia bicara, bawa kemari sudah jadi umpan ikan mangiwang. Terus dijawab sama yang punya status, itu lagi PK GAC, cuma mau buat video diam-diam, bicara tidak sesuai fakta lagi dia. Tak tahu juga kalau program dari perusahaan ada pemeliharaan ekosistem laut. Coba kau bicara pas kau ada molo dalam laut, boleh. Kemudian ada lagi yang ngomong, biasa cari viewers, tapi masih kalah jauh sama narasi dan kumparan. Terus dijawab lagi nih, itu lagi kak, mati viral kapa harus bicara GAC. Coba bicara pertambangan yang lain yang terada izin-izin itu. Maksudnya, jangan bicara GAC. GAC ini resmi, mendapatkan izin dari pemerintah. Coba bicara itu penambangan-penambangan di lain pulau yang tidak ada izinnya. Greenpeace harusnya begitu, bicara penambangan-penambangan liar yang merusak ekosistem, yang merusak lingkungan. Bicara, dia berani bicara nggak? Bicaranya kenapa Raja Ampat? Berarti dia ada kepentingan ini Greenpeace. Dan teman-teman harus tahu, Greenpeace itu
Siapa yang mendirikan? Orang Kolombia, orang asing yang mendirikan. Ada juga orang Amerikanya itu. Artinya apa? Dia ini anggota Greenpeace membawa suara dari asing, dari luar. Padahal penambangan yang merusak lingkungan di luar Indonesia pun banyak. Di Indonesia, bukan di Raja Ampat saja, di Kalimantan banyak itu penambangan liar. Kenapa diam saja? Sampai Indonesia dirugikan itu penambangan yang dilakukan oleh si suaminya artis itu. Itu kan merusak lingkungan yang sangat luas itu. Sampai kita dirugikan ratusan triliun. Kenapa dia nggak menghandle itu? Sampai pemerintah yang menangkap sendiri. Greenpeace kemana itu? Ya, orang ini datang di GAK, sapa putamu, kakonde, bisa video-video, baru bicara begitu itu. Logatnya udah mirip belum nih? Makanya saya heran, kenapa tiba-tiba banyak posting gambar Raja Ampat yang ada tambang nikelnya. Karena waktu saya tinggal di Raja Ampat, sering saya dengar dari suami saya dulu bilang, di Raja Ampat itu tidak mau terima orang asing yang mau buka usaha tambang. Karena Raja Ampat sangat perlu dijaga kelestariannya. Saya juga baru-baru ke Raja Ampat, dia baru datang ke Raja Ampat. Tidak dengar, tidak pernah saya dengar ada heboh-heboh bicarakan soal tambang, atau ada yang datang ke Raja Ampat jadi pekerja tambang. Ini orang Papua yang ngomong. Kemudian sepakat ibu, mereka yang share dan komen-komen rata-rata di dunia luar dan tidak pernah tahu seperti apa Raja Ampat. Mau jadi pahlawan kesiangan, padahal cari cuan. Mari kita share rame-rame kondisi asli alam Raja Ampat yang sesungguhnya. Lawan hoax. Kayak mamah-mamah dari Papua ya, logat saya ya. Izin, ibu betul, saya sampai cari-cari itu di bagian mana di Raja Ampat. Ternyata editan, itu editan ternyata. Dan sudah banyak dari kita percaya foto itu. Saya juga ternyata sepupu saya yang berada di Raja Ampat, sepupu saya bilang editan. Editan teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang di Raja Ampat itu rusak gitu gara-gara pertambangan nikel, itu editan. Saya tunjukin ini yang editan yang mana ya. Teman-teman lihat ini. Nih, editan semua ini. Sebenarnya Raja Ampat itu masih indah, masih hijau, masih lestari, masih banyak ikan di situ. Nggak ada ikan mati karena pengelolaan Raja Ampat, pengelolaan nikel itu. Karena apa? Pengelolaan nikel tidak menggunakan bahan kimia. Cuma digali-gali saja. Digali-gali, kemudian diangkut. Diangkutnya kemana? Ke pabriknya. Ya, diolah di situ. Di situ nggak ada bahan kimia. Nggak boleh, karena di perjanjian itu nggak boleh ada bahan kimia dan merusak lingkungan. Kalau gali-gali saja, dan galinya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui 13.300 hektar itu saja. Sudah, sampai situ saja yang boleh digali. Karena apa? Kenapa jumlahnya segitu? Itu sudah diperhitungkan. Diperhitungkan bahwa seluas 13.000 hektar tersebut tidak akan mempengaruhi kecantikan dari GAK. Dan tidak akan mempengaruhi biota laut maupun keasrian dari GAK. Sudah diperhitungkan matang-matang. Sudah ada ahli lingkungan itu pada saat membuat kesepakatan. Ini buktinya orang Papua sendiri bilang loh. Kita saksikan videonya ya. Video ketika mamah-mamah mancing di laut di dekat GAK. Kita lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Khusus Om Mancu, strike, cepat Om Mancu. Tolong Greenpeace lihat, Iqbal Damani khususnya. Lihat ini yang rekam kemarin bilang Pulau GAK, tambah yang ada Pulau GAK merusak lingkungan. Greenpeace lihat, merusak di mana? Kau lihat ini, ikan men. Tidak ada yang rusak. Itu hanya iklan, jadi saya kasih rusak di mana? Khususnya mama-mama tuh lagi mancing. Iqbal Damani lihat ya ini yang kau rekam kemarin. Masih yang hijau, masih cantik lautnya, masih bening. Korekam khususnya yang ini gambar ini paling gedung. Tapi kok kasih masuk itu gambar yang lain. Tertahu gambar dari mana kok ambil ini? Tumpu kampung, tambang, tumpu kampung. Ada pembangunan gereja, perumahan masyarakat, anak kebudayaan, masjid. Jadi, itu bisa klarifikasi kah? Salam waras buat Greenpeace khususnya Iqbal Damaniak. Damanik, maaf, sorry. Salam waras buat Greenpeace. Kalau ada yang menyebarkan berita bohong tentang Raja Ampat, jangan percaya. Kita harus selidiki dulu sampai mendetil, benar nggak di sana begitu. Lihat ini. Berita ini sampai bagaimana ini aneh-aneh saja. Tong yang orang GAK baca meheran, mau bilang jaga tapi sosial media lakon, lagi kon apa? Tuh dilingkerin sama dia. Kemudian di Pulau GAK kini warga takut berenang di lautnya lantaran takut terkena penyakit kulit. Ngada-ngada kau ya. Berita tambah aneh-aneh. Orang Papua sendiri bilang ini aneh-aneh. Tuh,
Penyakit kulit katanya. Ngawur ini ya, ngawur sekali teman-teman berita mereka ini. Mereka memang orang-orang gila ini teman ya. Kata Walhi, pertanyaannya, Walhi ini siapa? Tong digak nih, tara kenal orang ini. Baru sembarang kasih berita hoax. Ya astaga iri hati sampai. Kakak minta maaf dengan berita yang sudah viral begini. Harusnya orang gak buat klarifikasi kalau semua ini hoax. Biar orang yang di luar sana sudah tidak tahu, yang tidak tahu apa-apa tentang gak, mereka jadi bisa tahu kalau ternyata begini. Orang siapa yang mengaku diri tahu keadaan gak itu? Orang yang orang gak saja tara pernah merasakan apa yang kamu maksud itu. Jadi stop dengan kamu punya talenta tipu-tipu hanya untuk bagi-bagi kue. Oh, ampung anak-anak saja dong berenang pagi sore. Mungkin anak yang baru lahir yang tara berenang di situ. Asik ya bahasanya ya, keren. Fakta nyata yang ada di GAK, bahwa di GAK itu tidak terjadi abrasi, tidak terjadi pencemaran lingkungan. Bahkan ikan-ikan masih sangat banyak di sana. Gampang, mancingnya langsung dapet, mancing langsung dapet, mancing langsung dapet. Gampang. Ya, karena ikan-ikan masih sangat banyak di sana. Biota lautnya masih terjaga. Seperti yang saya bilang, mereka melakukan penambangan tidak menggunakan bahan kimia. Tadi teman-teman lihat sendiri bahwa di sekeliling laut itu ada pemukiman warga, ada masjid, ada gedung adat, ya kan? Jadi memang warga di GAK itu happy-happy aja walaupun ada penambangan nikel. Nikel itu untuk kepentingan Indonesia dan kepentingan rakyat Papua. Makanya di Papua bisa dibangun dengan begitu bagus. Tidak seperti era sebelumnya. Sekarang sudah seperti Jakarta. Jalan lancar, licin, mulus seperti Jakarta. Dulu lihat ini dulu. Sampai banyak mobil teguling-teguling. Ya, jalanannya masih tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Kendaraannya harus kendaraan khusus dengan roda radial, roda khusus, roda off-road. Baru bisa lewat. Kalau mobil-mobil biasa teguling. Dulu tuh kalau mau ke Papua itu. Sekarang lihat yang bawah ini, keren. Dari mana duitnya? Ya dari penambangan ini. Dan penambangannya juga mesti mengikuti aturan-aturan pemerintah. Tidak boleh merusak lingkungan. Harus tetap menjaga kelestarian alam, kan begitu. Ini penambangan-penambangan resmi, bukan liar. Penambangan liar seperti yang ditangkap kemarin itu, suaminya Sandra Dewi itu. Ya, itu dia, itu melakukan penambangan liar sehingga merusak lingkungan. Dan kerugian negara atas kerusakan lingkungan tersebut hampir 400 triliun. Itu yang harus diwaspadai, yang harus kita perhatikan itu. Jangan penambangan legal kalian utak-atik. Ngapain kalian utak-atik penambangan legal? Kalian membawa pesan-pesan siapa? Greenpeace. Greenpeace itu bukan buatan Indonesia. Greenpeace itu yang mendirikan orang asing. Dan teman-teman, siapa yang menyebarkan ini? Menyebarkan berita hoax, mengedit-ngedit pulau GAK ini. Siapa mengedit-ngedit? Ternyata mereka yang menyebarkan itu adalah orang-orang yang dulu mendukung Pak Jokowi. Yang sangat mendukung Ganjar. Katanya Ganjar akan mendukung undang-undang hilirisasi, mendukung IKN, melanjutkan IKN, mendukung hilirisasi. Kemudian ada lagi berita, Ganjar optimis hilirisasi industri nikel ciptakan pemerataan ekonomi di Sulawesi Tengah. Waktu sebelum kampanye, calon presiden ngomong begini, teruskan hilirisasi dilanjutkan. Alasannya IKN sudah ada undang-undangnya. Ganjar selalu taat konstitusi. Ganjar juga setuju pembangunan yang tidak melulu Jawa sentris. Hilirisasi nikel belum selesai, jadi harus dilanjutkan. Bahkan Ganjar akan memperluas hilirisasi. Kalau udah memperluas hilirisasi artinya apa? Melakukan penambangan-penambangan. Hilirisasi yang mereka tahu itu kan ya hilirisasi hasil alam, hasil tambang, ya kan? Tapi sekarang mereka membuat berita yang berbeda. Seperti Nakula ini. Nakula juga di tahun 2020, nikel Indonesia, nikel dibutuhkan dunia. Keuntungan besar bagi Indonesia. Harusnya Indonesia sebagai penghasil biji nikel meraup keuntungan besar. Namun puluhan tahun Indonesia hanya ekspor nikel mentah. Belum ada presiden seserius suap, ada puji-puji Pak Jokowi dengan program hilirisasi ini ya. Tapi saat ini mereka ngomong apa? Mengutuk adanya pertambangan nikel di GAK. Ini kan brengsek. Nih, ada satu lagi akun anak pulau, anak pesisir, ya. Salam hangat buat Greenpeace.
Terima kasih telah buat kampung kami, Pulau Gak yang berada di pelosok ini jadi terkenal. Kawan, caramu keliru untuk mengenalkan kampung kami kepada dunia. Hanya isu negatif yang kau perlihatkan. Marilah kawan, datang dan duduklah bersama kami. Dengarkanlah sedikit tentang cerita kami. Jangan hanya datang melihat sekilas mata, kemudian beropini di luar sana. Maaf kawan, dengan lantang kami teriakkan Papua bukan tanah kosong. Tapi cara kalian datang di pulau kami seperti tanah kosong. Datang dan pergi tanpa permisi. Bolehkan kami sebut kalian ibarat maling? Semoga suatu kelak kita bisa bertemu dan diskusi banyak tentang negeri kami, Pulau Gak, Distrik Waigeo Barat, Kepulauan Kabupaten Raja Ampat. Ini penghuni Pulau Gak ini bicara lantang kepada si Walhi itu yang berteriak, save Raja Ampat. Mungkin kalau saya yang ngomong ini ya nggak seperti ini. Save, save, dasmu, save. Orang sudah aman di sini. Kalau saya ngomong. Terus dia ngomong lagi nih. Susah mau jelaskan, kalian tidak tinggal di Pulau Gak. Dia yang teriak-teriak itu namanya Iqbal Damanik. Oh, yang teriak-teriak Iqbal Damanik namanya. Dia datang seperti pencuri, datang diam-diam. Foto-foto terus pulang. Di Pulau Gak ini ada manusia yang tinggal. Apa salahnya masuk dan temui pemerintah kampung atau tua-tua adat? Ternyata si Iqbal Damanik ini datang foto diam-diam gitu, terus nyebarin hoax. Gak izin dulu sama tua-tua adat. Lihat dulu pengelolaan lingkungan di Gak, kondisi dan posisi Gak terhadap daerah-daerah wisata di Raja Ampat. Kami masyarakat lokal masih makan ikan segar, masih mancing di depan kampung. Kalau mau fakta silahkan berkunjung dengan cara baik-baik di kampung Gak. Modar kan? Di sini kita lihat ada foto yang memperlihatkan keadaan asli Raja Ampat. Masih asri dan masih bagus, masih indah. Jadi Pulau Gak itu letaknya agak jauh dari Raja Ampat. Hoax yang beredar katanya penambangannya di Raja Ampat. Masih lokasi Raja Ampat, tapi Pulau Gak itu sendiri. Jadi kalau mau lihat di peta, kalau lihat dari atas dari satelit seperti ini Gak ini. Ya, dia letaknya agak di luar. Sendiri dia. Gak gabung dengan Raja Ampat, sendiri. Dan itu pun masih hijau. Masih pohon-pohonannya masih ada, masih lebat itu pohon-pohonnya. Karena memang penambangan di Pulau Gak ini dilakukan dengan sangat disiplin, mentaati peraturan lingkungan hidup. Jadi nggak sembarangan. Kalau ada orang yang menyebarkan isu, tentu mereka hanya ingin mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Mereka hanya ingin membakar darah warga Papua. Ternyata warga di Kepulauan Gak justru marah karena apa? Ini hoax gitu ya. Mereka menceritakan orang Greenpeace itu datang diam-diam, pulang diam-diam, udah kayak jelangkung. Moto diam-diam. Mereka menyebutnya apa orang Greenpeace itu? Maling. Motor, dikatain maling. Enak. Ini ya teman-teman, jangan lagi terpengaruh oleh isu yang disebarkan oleh kubu sebelah, ya, kubu pembenci ini. Dan saya harap pendukung Bapak Prabowo, ya, jangan lagi mengeluarkan statement-statement yang tidak enak tentang Bapak Jokowi. Ya, Bapak Jokowi tidak pernah membebani Pak Prabowo dengan peraturan-peraturan yang beliau buat, tidak. Tentunya Pak Jokowi membuat peraturan sudah dipelajari. Untung ruginya buat masyarakat sekitar apa? Sudah pasti itu. Ya. Pak Prabowo saat ini sudah memerintahkan Menteri SDM untuk menyetop sementara penambangan nikel karena ada huru-hara ini. Nanti kalau sudah reda akan berjalan lagi penambangan itu. Dalam rangka memperkaya negara kita, ya kita kelola hasil alam kita. Kenapa harus dilarang-larang? Daripada ada orang asing yang mau nyaplok kekayaan alam kita ini. Lebih baik dikelola oleh kita. Sehingga bisa kembali kita nikmati. Tenang saja, Pak Prabowo sudah kaya. Tidak mungkin Pak Prabowo akan mengkorupsi hasil tambang. Itu mustahil teman-teman. Jadi kalau ada hilirisasi, sudah pasti keuntungannya untuk rakyat. Dikembalikan untuk rakyat. Dan teman-teman, jangan lupa bahwa bagian dari penyebar hoax atas Raja Ampat ini adalah orang-orang OPM. Dia menyamar menjadi anggota Greenpeace, kemudian berteriak-teriak save Raja Ampat, ujung-ujungnya minta merdeka. Hati-hati ini. Orang-orang OPM ini punya senjata dari luar. Senjata tersebut digunakan untuk memberontak. Banyak sekali TNI kita, tentara-tentara Indonesia yang gugur melawan mereka di sana. Kenapa pemerintah tidak bisa memberantas mereka secara tuntas? Karena memang sulit untuk diberantas. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengamankan. Agar pengaruh mereka tidak membahayakan kesatuan dan persatuan Indonesia. Jangan ada lagi yang percaya oleh isu dan hoax tentang Raja Ampat. Jangan. Karena ini sama juga kalian mendukung para pemberontak itu untuk
menjadikan Indonesia terpecah belah. Pemberontakan OPM ini ternyata didukung oleh mereka yang membenci pemerintah. Mereka memanfaatkan pemberontak-pemberontak ini untuk menjadikan berbagai macam kekacauan di negara kita. FPI, HTI, 16%, 24%. Rupanya memanfaatkan isu ini untuk menciptakan kegaduhan. Setelah mereka gagal mempermalukan Pak Jokowi atas tuduhan ijazah palsu, mereka sekarang meramaikan dunia maya dengan isu Raja Ampat. Mereka ingin memecah belah antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Memecah belah antara pendukung Pak Jokowi dengan pendukung Bapak Prabowo. Memang mereka itu bajingan-bajingan yang harus kita lawan. Terima kasih.